Badan Intelijen Netizen Konoha atau BIN-nya Konoha ini kayak lebih canggih gitu kan ya dari badan intelijen manapun gitu kan ya. Waduh, analisisnya ini tajam gitu kan ya, dan out of the box gitu ya, positive people. Ini masih terkait dengan kasus tewasnya diplomat muda Kemlu baru-baru ini gitu kan ya, yang mencuri perhatian publik. Karena ini publik ini bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi gitu kan ya. Lalu bagaimana analisis gitu kan dari BIN, Badan Intelijen Netizen di negeri Konoha, terkait dengan kasus ini seperti apa. Sebelumnya mereka ini memberikan laman komentar di akun Satu Indonesia gitu kan, yang merepost terkait dengan statement dari Bambang Wijayanto yang menganalisis juga terkait dengan kasus kematian diplomat Kemlu tersebut. Kita akan simak dulu videonya dari laman Instagram Satu Indonesia tersebut, lalu kita akan baca-baca bagaimana analisis dari netizen-netizen Indonesia ini. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Pola pembunuhan seperti ini biasanya disebut sebagai locker room mystery. Dalam berbagai tulisan teori kriminologi ya. Dalam teori kriminologi. Kenapa? Karena dia sebenarnya lock room mystery itu dia sedang mengirim pesan simbolik. Jadi si pelaku itu sedang mengirim pesan simbolik. Lock room mystery itu. Maka kemudian yang harus dibaca pakai teori-teori pembunuhan, polanya itu yang paling dibaca pertama kali itu adalah bagaimana kejahatan itu dilakukan. Itu kan mesti lihat. Tadi dijelaskan bahwa korban siapa namanya Pak Daru tadi ya, Pak Arya. Arya itu kan mulut wajahnya dilakban. Nah, ini bagi kalangan kriminolog disebut sebagai simbol pembungkaman. Nah, itu tadi pernyataan dari Bambang Wijayanto. Kalau teman-teman pengen tahu lengkapnya silahkan cek di YouTube-nya Bambang Wijayanto. Lalu bagaimana? Kita bacain dulu analisa dari para netizen-netizen ini gitu, Badan Intelijen Netizen Konoha, terkait dengan kasus ini seperti apa ya, positive people. Kita akan baca. Hipotesisku, pelaku berusaha meremote korban dari jauh dan diancam dengan berbagai hal. Contohnya pelaku disuruh memilih nyawa dia yang hilang atau orang di sekitar dia. Dan pada akhirnya mau nggak mau dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun dengan cara yang diperintahkan oleh pelaku, membungkus wajahnya dengan lakban dan menutup pintu serta menghapus kontak yang menghubungi korban sebelum melakukan tindakan tersebut. Sebab almarhum tahu sesuatu rahasia dari sekelompok elit gitu ya. Istrinya patut didatengin dan dimintai keterangan nggak sih, kan habis komunikasi semalam, tiba-tiba jam 5 pagi udah minta tolong security buat cek suaminya. Logikanya jam segitu mungkin aja suaminya masih tidur atau HP mati, belum sempat dicas habis kepake semalam. Kenapa langsung kepikiran buat minta tolong security buat cek keadaan suami? Atau mungkin istrinya punya feeling sesuatu dari obrolan tadi malam. CCTV dari jam 9 malam sampai subuh kok nggak dipublish gitu, ada yang bertanya. Dari yang pernah saya baca, menurut FBI Profiler Candice DeLong, tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap tindakan kejahatan, bahkan yang paling terencana sekalipun, pasti meninggalkan jejak baik berupa bukti fisik, saksi mata, atau jejak digital. Yang ada kasus yang tidak diungkapkan kebenarannya. Yang ada adalah kasus yang tidak diungkapkan kebenarannya, bukti dan saksi telah diubah atau dihilangkan jejaknya oleh pihak berwenang atau penguasa dengan tujuan menutupi kasus atau suatu kepentingan. Nah, itu tadi ada juga dari netizen yang coba menurut FBI Profiler Candidates gitu kan, dia bilang bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna gitu. Kejahatan terencana gimana pun pasti akan meninggalkan jejak gitu kan ya, kecuali tadi emang ditutupin gitu kan ya, emang ditutupin sama penyidik, saksi dan lain sebagainya, diubah gitu, dihilangkan jejaknya gitu. Jadi emang tidak ada kejahatan yang sempurna sebenarnya, ini menurut netizen ya. From A to Z, I release that Gusti Allah mboten sare, remember that insya Allah rest in jannah gitu. Jendelanya kayak isi PC kebuka dan nggak ada teralisnya juga. Pihak yang berwajib nggak melihat itu sebagai celahkah gitu ya. Saya waktu lihat video anak korban main piano terakhir kali dekat jenazah ayahnya, tubuh saya merinding lama dan bilang ini dibunuh. Nggak mungkin dia lihat wajah searea kepala dan nutup kaki selimutan dengan rapi. Itu kosan rumah tua, pasti ada celah bisa masuk ke kamar itu tanpa merusak pintu dan kunci bisa nyantel dari dalam, tapi dari luar bisa dibuka gitu ya.
Mirip film Detektif Conan, tau nggak sih gitu ya. Pelaku pembunuhan anak sekolah di Bogor aja yang jelas-jelas kelihatan mukanya di CCTV sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Sampai sekarang, pelaku curamur yang sudah ditangkap korban terus diserahkan ke Ladusing nggak mau diproses, dilepasin gara-gara alasannya bukan mereka yang menangkap. Mengharap apa dari kasus rekayasa tingkat tinggi gini gitu ya. Kenapa kita nggak sewa penyidik dari luar negeri aja? Nggak akan mungkin diungkap selama Kapolri-nya itu aja gitu ya. Harus diviralkan supaya penyelidikannya nggak berhenti gitu ya. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah memberi jalan membuka misteri ini. Tidak ada yang mampu mengalahkan kekuasaan Tuhan apabila sudah berkehendak gitu. We need Conan in real life gitu ya. Kuncinya ada di istrinya sama CCTV, dah itu aja. Gampang sekali, nggak harus orang pintar. Pasti sekuat apapun laki-laki itu kalau ada masalah yang amat sangat pasti cerita ke orang terdekatnya, apalagi sepertinya almarhum dekat sekali dengan istrinya. Jadi orang yang pertama ditanya ya istrinya harusnya ya. Gitu ya. Jika tidak mendapat keadilan di dunia, di akhirat semoga mendapat balasan yang setimpal. Posisi kamera udah bergeser dari arah kiri beberapa derajat pas malam hari. Bagian yang mau ditutupi pelaku adalah pintu atau jendela. Jendela tanpa teralis mudah untuk diakses pelaku. Belum lagi kalau dilihat video gorden nggak tertutup sempurna, padahal kalau malam mau tidur naluri manusia buat nutup gorden sampai ke ujung karena takut ada yang ngintip. Kemungkinan gorden ada yang geser, posisi jasad juga tangan di samping lurus tanpa ada luka dan perlawanan. Mungkin sebelum dilakban posisi korban sudah dilemahkan atau dibuat tidak sadar. Yang paling membingungkan kenapa CCTV bapak kos yang udah siap tisu buat buka ganggang pintu seperti udah paham di dalam ada yang tewas gitu ya. Bapak sehat-sehat ya, semoga Allah lindungi gitu. Coba perhatikan angle CCTV ketika Arya keluar buang sampah dan angle dua orang yang membuka pintu dan jendela. Ada perbedaan signifikan di situ. Ketika buang sampah, angle CCTV nggak sampai ke pintu kamar Arya, sehingga ketika Arya masuk kamar tidak kelihatan. Namun ketika dua orang di pagi hari membuka jendela, angle-nya jelas sekali terlihat. Simpulkan saja sendiri gitu ya. Ingat, pelaku kejahatan di negeri adalah orang-orang yang punya kapabilitas sebagai penegak hukum gitu. Di IG Sacrifice Stone dibahas ini lebih curiga ke internalnya gitu. Al-Fatihah untuk almarhum Pak Daru, di akhirat nanti semua akan terungkap, keadilan akan Bapak Daru dapatkan gitu. Komentar yang mengarahkan opini bundir pasti akunnya dikunci gitu ya. Just want to know guys, there's no perfect crime yang bisa maybe disempurnakan. Jawabannya CCTV lengkap pas menghadap pintu setelah almarhum Arya buang sampah 100%. Kemungkinan orang terdekat, kunci kamar bisa diduplikat oleh orang terdekat atau korban sudah diincar sejak lama sehingga pengincar menyewa ahli duplikat kunci gitu ya. Pernyataan polisi yang don't make sense membuat netizen jadi detektif dadakan gitu. Rentetan sisa, waduh ini, lebih percaya damkar daripada polisi. Netizen ayo kita beramai-ramai supaya orang yang terlibat kasus ini selama hidupnya sakit parah nggak mati-mati gitu ya. Sebenarnya akses pintu menggunakan kartu bisa mudah untuk dihack karena bisa duplikasi akses cardnya dengan cara buat kunci duplikat yang baru via IoT system. Istrinya sudah tahu suaminya kalau nggak ada kabar dikit pasti dibunuh orang. Istrinya tahu suaminya sering dapat ancaman. Istrinya tahu suaminya bakal MD. Dalam arti suaminya banyak musuh. Kita masuk siapa yang membunuh dan dari mana. Pembunuh masuk dari plafon kamar. Bisa jadi pelaku juga tinggal satu atap dengan korban. Sambil menunggu waktu yang tepat saat korban balik dari buang sampah, pelaku langsung mensulasi wajahnya agar tidak ada suara dan kehabisan nafas. Jejak tangan pelaku dihilangkan dengan kimia. Pelaku masuk lagi ke plafon lalu balik lagi ke kamarnya. Gitu ya. Aslinya polisi kita gampang dan mudah mengungkap kasus ini. Gampang karena ada CCTV. Saya yakin kos eksklusif banyak titik CCTV-nya. Investigasi pemilik kos, penghuni kos, istri, teman kantor itu harusnya tidak lebih dari 1 minggu untuk mengkerucut ke oknum di balik layar. Harusnya cepat ke. Butuh detektif Conan nih di Indonesia gitu kan ya. Nah itu tadi positive people, spekulasi berkembang gitu kan di tengah masyarakat menyoroti dengan kasus tewasnya diplomat muda Kemlo di kamarnya gitu dengan wajah dilakban gitu. Terus sebenarnya ketika dibaca-baca, sempat gue baca-baca itu juga ada kayak yang mempertanyakan kok lakbannya warna kuning, ini kan lakban nggak jamak ya, nggak kayak biasa lakban yang di tengah masyarakat itu hitam atau
putih gitu kan ya, seperti itu. Jadi muncul berbagai spekulasi, berbagai pertanyaan di publik. Pastinya kita menunggu gitu kan ya, seperti apa hasil dari penyidikan polisi seperti itu gitu kan ya, karena netizen ini nggak percaya bahwa itu adalah kasus dari bundir seperti itu. Nah, kalau menurut Positive People gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Semoga keadilan, kebenaran terungkap.